sarung teh. Yuli mama dia tulangan. Tadi payun di sebelahnya. Oh, buat kawan lagi. Biasanya muncul di atas, di sana. Ke sana. Dari main. Tes, ada ya. Tes. Tes 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Ketua Sedekah Mingguan, Ibu Nurila, yang terhormat pimpinan dari Yayasan Yasirni, yaitu Bapak Ustadz Zahid, kemudian Ibu Ulfa dan Ibu Yuli. Kemudian yang terhormat Ibu Guru Program Sedekah Mingguan, Ibu Elisa, dan juga anak-anakku sekalian yang Ibu sayangi dan Ibu banggakan. Alhamdulillah pada hari ini puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih diberikan kesempatan untuk sehat dan nikmat sehat imannya untuk dapat berkumpul dalam rangka sharing motivasi program Sedekah Mingguan pada hari ini Sabtu tanggal berapa ini? 29. Tanggal 29 Agustus 2020 di Yayasan Yasirni Bandung ya. Salam serta salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya sampai di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ya, intinya pada hari ini kenapa program Sedekah Mingguan memberikan sharing motivasi kepada para anak panti asuhan. Di antaranya kemarin kita sudah melaksanakan sharing motivasi di panti asuhan Al-Hadiyyin, mendatangkan seorang yang sudah sukses, yang dari awal sampai sukses sampai kuliah, dari awal lahir dari bayi merah di panti asuhan sampai akhirnya sukses kuliah dan menikah dan serta berkeluarga. Ya. Kemudian kemarin kita di Al-Qamariyah dan tadi barusan di Al-Muslimun dan di sini terakhir di Yasirni. Ya, kata-kata motivasi yang saya kutip ini sangat menginspirasi. Sedangkan jika kita sedang sedih, sebenarnya ada kondisi manusia yang harus bahagia. Yang paling sulit dipertahankan adalah harus terus bahagia. Ya, mindset kita harus diupayakan selalu berpikir positif. Ada 5 mindset yang harus kita ubah. Yang pertama, mindset keterbatasan imajinasi. Bukan tidak bisa. Jadi artinya ketika kamu mencapai sesuatu itu bukan tidak bisa, tetapi malas berusaha atau ya menolak perubahan karena sudah nyaman. Misalnya seperti itu ya. Kemudian ketika mencoba lagi tapi tidak bisa lagi, mencoba lagi tidak bisa lagi, itu karena bayangan-bayangan masa lalu. Ingat, Einstein itu 10.000 kali ya untuk membuat percobaan sampai dia berhasil. Yang menciptakan lampu juga sama, sampai 10.000 kali percobaan sampai dia berhasil. Kemudian doronglah diri sendiri agar motivasi yang terkuat itu dari diri sendiri, karena tidak ada orang lain yang dapat memotivasi selain diri kita sendiri. Kemudian kebiasaan berpikir nanti. Nah di sini ya, kenapa kita selalu menanti-nanti pekerjaan yang pada akhirnya tidak pernah dilakukan. Akhirnya lupa, nanti matematika belum belajar, nanti akhirnya lupa gitu ya. Nah harusnya bersikap positif lah, ya niscaya hidup akan ringan. Kemudian diuji, saya tadi uji, saya tadi
apa sih saya mah ada anak yatim, saya mah anak panti. Nah, kalian lagi diuji sebenarnya. Tetapi diuji itu bukan menentukan kelemahan, ya, justru sedang mengumpulkan kekuatan. Orang-orang sukses, kenapa mereka bisa sukses? Karena di saat sulit mereka menemukan dirinya sendiri, berusaha melakukan sesuatu di saat waktu yang tepat. Ya, pada hari ini perkenalkan saya Denis Kartika untuk memandu acara pada pukul 17.30 sore nanti. Saya akan membacakan rundown acara yang bermaksud. Yang pertama adalah sharing motivasi dengan nonton bersama beberapa video yang akan kami sajikan. Kemudian tanya jawab, kemudian nanti ada pesan dan kesan dari Bapak Ketua Yayasan. Kemudian dari anak-anak kalian harus ada yang diungkapkan nanti ya setelah nonton itu. Kemudian dari Ketua Sodako Mingguan, kemudian penutup. Dan kalau di sini juga ada Ibu Guru ya, nanti juga mungkin ada beberapa yang disampaikan juga pesan-pesan dari Ibu Guru ya. Baiklah, sebelum acara kita akan mulai, mudah-mudahan kita akan mendapatkan berkah dari Allah. Langkah kita selalu ada di jalan dan diridhonya ridho Allah ya. Mari kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang sebelum kita sharing motivasi nonton bersama, adalah kita sama-sama membacakan Asmaul Husna. Untuk itu yang akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Zahid. Untuk itu pada yang terhormat Bapak Ustadz Zahid, silakan untuk memimpin bacaan Asmaul Husna dan diakhiri dengan doa. Maka anak komik ayat dulu. Kita kan terus kata Asmaul Husna terus dari waktu. Oh, Yang Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah la ilaha illallah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jamal ya Mutakabbir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahhar ya Wahhab ya Razzaq ya Fattah ya Alim ya Qawi ya Aziz ya Rahim ya Rabbi ya Mu'in ya Mujib ya Sami ya Basir ya Bam ya Adu ya Latif ya Khabir ya Alim ya Alim ya Ghafur ya Syakur ya Ali ya Kabir ya Mubin ya Mubin ya Hasib ya Jalil ya Karim ya Rahim ya Murid ya Wasi ya Hakim ya Wadud ya Majid ya Wahid ya Amin ya Ahad ya Wakil ya Qawi ya Hakim ya Wali ya Habib ya Muhsin ya Qadir
Mu'in, Ya Mu'in, Ya Mu'in, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Wahid, Ya Wahid, Ya Wahid, Ya Ahad, Ya Samad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddir, Ya Muakhir, Ya Awal, Ya Akhir, Ya Zahir, Ya Hakim, Ya Wali, Ya Muta'alil, Ya Adu, Ya Tawwab, Ya Sa'id, Ya Nur, Ya Ya Malikul Mulki, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Muhsin, Ya Jamil, Ya Wahid, Ya Mughni, Ya Malik, Ya Nur, Ya Amin, Ya Nur, Ya Hadi, Ya Badi, Ya Wakil, Ya Haris, Ya Rashid, Ya Sabur, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala sahabat Rasulillah ajma'in amin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yaqin wa yukafil majidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tu'minna biha min jamil ahwal wal afat wa taqbilana biha min jami' syai'at wa tarfa'una biha ila darajat wa tubalikuna salawati min jannil khairati fil hayati wa ba'dal mamat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan minal mauti wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina bi syafaratil mauti wa nazatan minan nar wa afa indal hisab. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, terima kasih kepada Bapak Ustaz Zahid yang sudah memimpin doa dan juga asmaul. Mudah-mudahan bagi kita semua yang sudah melanjutkan juga yang membacakan dan memimpinnya juga mendapatkan pahala dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin yang berbahagia, pada hari ini saudara mingguan mempunyai program, yaitu program namanya sharing motivasi, di mana setelah kita evaluasi banyak para siswa yang di mana saat COVID-19 ini daya belajarnya menurun, kemudian merasa boring, merasa jenuh,
Nah, untuk itu program Sodako Mingguan di mana sudah mempunyai beberapa guru yang diturunkan untuk mengajak para anak panti mendapatkan inspirasi untuk dapat saling motivasi dengan tujuan mudah-mudahan kalian termotivasi. Mudah-mudahan jika kalian mendapatkan kejenuhan, mendapatkan sesuatu yang menurun energi semangatnya, mudah-mudahan dengan adanya saling motivasi ini kembali lagi semangat, kembali lagi bangkit, ya. Nah, inilah beberapa video yang akan ditayangkan oleh Ibu Elisa sebagai operator. Kalian silakan simak bersama, ya. Dia adalah seorang yang tidak mempunyai tangan dan kaki. Thank you very much. Good morning, everybody. Morning, how you doing? Y'all fine? Dia Oh, sweet. Nice to see you. My name is Nick Bridges. selalu mencoba apapun ingin dia lakukan. Allah memberikan kekurangan, tetapi selain itu Allah juga memberikan kelebihan banyak sekali di kekurangan itu. Tidak pernah putus asa, selalu mencoba. Manusia itu mempunyai potensi, mempunyai pikiran, mempunyai akal, dan gunakan akal itu untuk selalu melakukan sesuatu dan pasti bisa. Kalian juga seperti itu, pasti bisa. Tidak ada pengecualian, karena kalian punya pikiran, kalian punya otak, manusia yang sempurna. Tidak ada yang tidak mungkin dalam hidup ini. Contoh ini adalah seorang motivator nasional internasional. Dia tidak pernah putus asa. Dia selalu mencoba dan mencoba. Walaupun tidak pernah dalam benaknya sudah kepada Allah, dia tidak pernah. Dia selalu positif. Inilah yang terbaik untuk saya. Seperti itu. Akhirnya Allah mampukan. Apapun dia bisa. Bahkan melebihi orang-orang normal. Jadi intinya tidak boleh putus asa. Terus mencoba dan mencoba yang akhirnya bisa. Apapun yang dia lakukan. Walaupun dia hanya menggunakan kaki, menggunakan mulut. Because I tell you, I'm down here. Dibanding kita yang punya tangan, punya kaki, kita adalah orang-orang yang insya Allah terima. Jangan kalah. You see, I will try 100 times to get up. And if I fail 100 times, if I fail and I give up, you think that I'm going to get up? Sampai dia itu menjadi motivator, sampai dia berkeluarga, dia juga punya anak. Tidak pernah menyerah, itu kuncinya. Yang pada akhirnya orang-orang normal pun kagum dan mengikuti langkahnya. Inilah ya, satu sisi yang mempunyai kekurangan, sisi lain kelebihannya lagi. Karena apa? Dia tidak pernah menyerah. Dia terus mencoba dan mencoba. Karena dia yakin Allah itu ada. Karena dia yakin Allah itu memberikan yang terbaik. Dia selalu bahagia, tidak pernah putus asa, tidak pernah berhenti. Tidak pernah berhenti setelah lelah,
kalian jangan sampai sekali-kali pun berhentikan ketika lelah. Berhentilah ketika kalian sudah sukses. Nah, baru boleh berhenti. Kalau belum selesai, jangan pernah untuk berhenti mencoba. You are worth more than diamonds. All the diamonds in the world, you are so precious. Every single one of your hearts, you can do something. Not just something you can do, but you can live life. Life is not always good. Life is always not Jadi dia memandang bahwa manusia paling sempurna justru harus lebih dari saya. Kan seperti itu. Kalian itu adalah orang-orang yang paling berharga. Nah itu ya salah satunya. Silakan dilanjut. Ini adalah orang-orang yang tidak pernah putus asa. Ya, jangan dilihat patut Kristennya ya, akhirnya. Tapi ini oleh orang tuanya sudah tua. Kata dokternya, biarkan saja dia kelaparan, biarkan saja hidup dia liar. Tetapi orang tuanya tidak mendengar kata-kata dokter itu. Orang tuanya tetap tetap untuk memelihara, untuk terus dia sampai besar dipelihara. Karena apa? Tulang lehernya tuh patah, dia nggak bisa tegak. Tetapi dia juga adalah orang yang mempunyai julukan motivator. Dia juga sering memotivasi orang lain. Kalau kita lihat bersama yang sedihnya dengan keadaan seperti itu, tetapi orang-orang bangga pada dia. Dia menjadi seorang motivator. Orang-orang sangat kagum dengan kemampuan dia. Masya Allah, kita aja diberi normal. Apa bisa kita? Tapi setelah kita apa? Ya kan? Kalau dilihat seperti ini, dia aja bisa itu segala macam bisa. Kenapa kita enggak? Eu lembro quando eu era criança, adolescente, tive vários sonhos. Muitos sonhos nas quais eu achava que não poderia realizar. Jadi intinya, Eu tive sonhos de maksud poder dari viajar, bukan mengeksploitasi orang-orang yang istilahnya di luar ini ya, tidak normal. Bukan mengeksploitasi orang-orang yang tidak normal ya. Tetapi di sini yang kita ambil adalah bagaimana kiprahnya orang-orang yang benar-benar di kekurangannya. Inilah sering motivasi inti ya. Intinya kita lihat ada seseorang yang lahir dari bayi merah sampai dia sukses kuliah, sampai dia berkeluarga, itu bentuk panti asuhan. Namanya bagaimanakah? Kita lihat videonya dan Ibu Nur nanti akan mengisi foto-foto ide dari itunya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah namanya Ibu Ida Mutiara Saria. Ini adalah alumni PADS. Kalian pengen tahu PADS? PADS itu ini rumahnya Ibu Ida di rumah panti asuhan bayi sehat yang berada di Jalan Purnawarman nomor 25 Bandung, dekat dengan BIP atau Jalan Riau. Dia adalah panti tertua se-Indonesia ya. Dan inilah rumahnya Ibu Ida. Dalamnya rumahnya Ibu Ida di panti PADS ya. Dan ini adalah gambaran dari Ibu Ida dari bayi itu seperti inilah gambaran Ibu Ida. Ibu Ida itu dari bayi merah ya, berada di panti ya. Coba bayangkan dan kalian kesepiannya ya, seperti apa. Nah, banyak orang yang menyayanginya, memberikan susu. Dan ini adalah Ibu Ida saat balita. Nah ini Ibu Ida. Nah ini Ibu Ida. Bawahnya juga Ibu Ida. Dan ini adalah murid-murid yang waktu saya diajarkan sama saya di PADS. Dan Ida adalah murid yang paling menonjol di antara sekian anak. Dan Ida pun mendapatkan ranking juga ya di sekolahnya ya. Dan ini adalah anak-anak balita, adik-adiknya Ibu Ida yang tumbuh kembang besar di panti asuhan PADS. Ini Ida
di sekolah negeri Pajajaran Batu. Pada saat sekolah SD, Ida juga mendapatkan prestasi dan ranking di SD Pajajaran ya. Dan ini adalah SMP-nya, SMP Negeri 35 Bandung. SMA-nya juga di SMA 19 Bandung. Jadi Bu Ida itu gak pernah mogok, gak sekolah. Dia selalu sambung menyambung, yang pada akhirnya Bu Ida berkuliah di Politeknik Pos Indonesia. Dan Bu Ida pun mendapatkan nilai IP-nya gede ya, 304 ya. Dan ini adalah Ibu Ida. Ibu Ida bersama teman-temannya sudah selesai menyelesaikan kuliahnya ya. Foto bersama, bergembira bersama, tertawa, sedih bersama-sama temannya. Ini adalah foto Ibu Ida. Ibu Ida ada di sebelah ujung ya, Ibu Ida. Dan ini adalah mempelai Ida, yaitu Ida selalu sekolah, lulus kuliah. Di tengahnya adalah Ibu Mama. Kalau ibaratnya di sini adalah Ibu Yuli Dufa ya. Dan sebelahnya lagi adalah suaminya Ibu Ida ya. Dan ini adalah ijazahnya kuliahnya Ibu Ida, lulus ya, nilainya juga cukup bagus yang Bu Ida bilang, yang menjadikan kebanggaan bagi pengasuh dari panti asuhan PABS. Dan ini foto Ida sudah besar, sudah berkeluarga, terus foto bersama adik-adiknya. Jadi kalau di PABS itu dari bayi yang anak ya, dari bayi merah sampai dikawinin ya. Nah kalau di panti-panti Batu, panti Manggayu yang dikelola sama Sudotom itu nggak ada yang dari bayi ya, yang bulunya semuanya alhamdulillah pada normal. Kalau di PABS tidak, dia akan combine 1000 cerita kehidupan ada di panti asuhan. Ada yang belum sinton juga, ada apa semuanya ada di PABS juga ya. Nah kalau ini adalah foto pernikahannya Ibu Ida beserta suaminya dan alhamdulillah juga ya, Ibu Ida juga bisa melalui tahapan-tahapannya ideal ya, normal nikah. Ini adalah sosoknya Ibu Ida Mutiara Sari ya. Nikahnya di hotel sama Pak Yanto, nikahnya di Hotel Sari Jadi. Saking bangga dan senangnya. Dan ini adalah Ibu Ida memberikan kesan dan kesan kepada panti-panti menjadi bina komunitas sedang mingguan. Enggak? Pada saat masuk panti alhamdulillah tidak modernisasi adalah saya mengintegrasi seri edukasi sedang mingguan rumah yatim Al-Hadim. Saya adalah alumni dari panti asuhan Balita atau PABS. Tepuk tangan untuk Mbak Bu Ida ya, tepuk semuanya. Kalau Bu Ida tidak hadir, kami berikan pesan ya. Tuh, saya hidup di PABS sejak bayi merah sampai kuliah, lalu menikah sampai kuliah. Tuh, dengar suaranya. Punya kekurangan dalam berbicara ya. Di setelah lulus, saya dikasih 2 anak yang diberikan dukungan untuk agen pengimbang darah yang bernama Maju S itu tidak bisa kita usaha ya anak-anak ya. Sehingga saya dulu dipacu untuk menjadi anak yang berpendidikan tinggi ya. Ini anak yang muda
Ya, maka saya dan teman-teman di KBS dan para pengajar yang mengajarkan arti ilmu yang baik, terutama unsur sedekah kedua. Gubernur katanya belum mengajar favorit tidak, karena saya diberikan pengajaran yang buat saya sangat belajar sehingga saya bisa membaca, berhitung, dan menghafal. Sampai saya lulus kuliah memiliki nilai yang sangat memuaskan. IPK saya 3,4 dan mulai berusaha agen barang. Kalau mau dagang nggak ada di sini, tapi kalau gini nanti ya. Bapak Kepala PBS selalu percaya kepada saya bahwa dengan saya diberikan Tuhan untuk agen administrasi. Tidak itu dalam kepercayaan sebelum membuka usaha kantor sama Pak Yanto. Nah, sampai begitunya ya. Gua anak muda cakep kan? Cakep ya. Maka semangat dan percaya diri adalah kunci bahwa walaupun kita telah berikan Tuhan, sebenarnya juga bisa menentukan kita menjadi lebih baik, adik bisa lebih baik. Mudah-mudahan kita semuanya bisa jadi lebih baik asal punya motivasi yang tinggi ya. Tidak aja cuma baca dari bayi, aduh ya Allah, kalian masih punya keluarga, tidak ada ya. Setelah lulus SMA, kenyataannya bahwa saya tidak lulus penerima lulusan negeri atau SBMPTN, semuanya tidak mau kuliah dan tidak percaya dia, tidak seperti itu semangatnya. Tapi makin kembali ya. Tetapi Bapak Kepala KBS, Pak Yanto selalu memberikan dukungan pada saya bahwa pembagian itu penting bagi saya yang bisa membuat saya menjadi orang yang lebih baik di depannya. Terbukti dengan dikasih bahan usaha Pandu Express. Pada saya kuliah pun tidak selalu berjangkut. Terkadang saya begitu sangat tidak bersemangat dengan mata kuliah bahwa saya bosan, bahkan bisa begitu semangat jika mata kuliah saya kembali. Saya pun selalu memberikan dukungan kepada saya bahwa kita bisa lulus dan hasil memuaskan sehingga bisa mengatakan orang yang kita sayangi. Dan saat ini saya mencari pekerjaan saya di Pandu Express dengan bahwa pekerjaan saya dengan percaya bahwa saya bisa menjalani semuanya dengan baik. Kok kerja aja anaknya di bawah dan ibunya kerja keras ya. Jika ada kesempatan untuk mendapatkan hak pendidikan yang tinggi, maka jangan disia-siakan, manfaatkan kesempatan itu sebaik-baiknya. Pesan Bu Ida ya. Nah, jadi anak-anak muda pendidikan yang dimanfaatkan bukan hanya mendatangkan penghargaan dari dapur, tetapi juga mendapatkan olahraga yang mungkin orang lain belum tentu bisa mendapatkan. Nah, ini sobat yang muda, Bapak Ismail. Katanya bahkan kita dapat mendapatkan impian kita mencapai dari ilmu dan kita dapatkan kalau kita melakukannya dengan baik.
Tuh kata pintar Bu Iwaya. Saya cerita nih waktu tadi kita bisa mendapatkan pemikiran sebaik, maka terdapat pendamping harus baik pula. Saya itu undangan maksimal. Saya itu mencari untuk kali-kali di masjid asuhan, jangan putus asa, jangan malu untuk menjadi lebih baik dari orang lain. Kita harus percaya bahwa kita sukses dan baik ya. Bisa membuktikan itu bahwa jalan anak itu bisa dibina, berhasil dan nanti kita lihat kamu kalau sekarang berapa yang itu banyak dan saya rasakan nah itulah perjalanan hidup Ibu Hidayah dulu. Kenapa diangkat Ibu Hidayah? Emang tidak ada begitu ya. Tapi dengan pilihan itu dia bisa maju, bisa mencapai cita-cita. Makanya kalau kita semua yang normal semuanya tidak ada kita harus bisa ya, bisa motivasi untuk bisa maju lagi ya. Nah ini adalah Ibu Hidayah cantik ya Nana, cantik ya, baik hati, sayang sama keluarga. Ya, dan Ibu Hidayah juga sekarang sedang kerja membawa Ibu Hidayah. Tepuk semuanya untuk Ibu Hidayah. Ya, terima kasih Gubernur yang sudah menjelaskan, mengeksplorasi ya, bagaimana Ibu Ida itu sesungguhnya. Jadi kalian juga sebagai putra-putri atau siswa panti asuhan, jangan pernah putus asa, ya, dan terus mencoba untuk maju. Nah, selesai sudah tadi 3 video kita tayangkan. Nah, kita sekarang giliran pesan dan kesannya. Bagaimana kesan kalian? Kesannya untuk setelah menonton itu. Tapi sebelum kalian berbicara, kita dengar pesan dan kesan dari Pak Ustadz dulu ya. Kepada Pak Ustadz Zahid, kami mohon untuk memberikan pesan dan kesan apa yang sudah kita tayangkan dan bagaimanakah kesannya terhadap program Sedekah Mingguan. Kepada yang kepada Pak Ustadz Zahid, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya perwakilan pengurus dari anak-anak berterima kasih banyak kepada Bu Nur, Bu Guru yang telah memberikan ilmunya yang sangat bermanfaat ini, yang mudah-mudahan menjadi motivasi, menjadi inspirasi bagi kami, dan menjadi kekuatan tersendiri bagi kami. Dan jujur, setelah melihat video kisah nyata Ibu Ida, saya sendiri gitu Bu, jadi ada kekuatan tersendiri dari saya. Ada kata masa orang lain bisa, kita enggak gitu lah. Tapi di balik semua itu kata-kata barusan orang lain bisa, masa kita enggak bisa, kadang-kadang terhalangi sama malas, sama ketakutan, kadang ya yang lain banyak lah. Mungkin dengan adanya ilmu dari Ibu Bu Nur, jadi kembali lagi lah motivasinya. Yang intinya mungkin kesannya ya timbullah perasaan
orang itu ada turun ya, ada naik turun. Setelah melihat ini, ya jujur ada kekuatan tersendiri ya. Setelah melihat bukan yang berat, dari lihat ini Ibu Ida. Lihat tadi enggak? Saya lihat. Ibu Ida kenal lokal. Ya, Ibu Ida emang ini kan kisah nyatanya di kita gitu. Jadi yang tanya masuk gitu ya. Karena kenapa saya pengen Ibu Ida? Karena ada kegiatan batin dengan seperti itu kan. Iya. Kalau misalkan tiba-tiba saya undang nggak ada asal-usul, kayaknya gimana juga kan. Jadi karena ada sebabnya, ya karena di panti, anak panti di sekolah panti juga, terus semoga Ibu Ida anak panti ya, sehingga bisa memberikan energi anak panti dan anak panti itu masuk jadi ada kekuatan. Saya juga bisa, kata Ibu Ida, kamu Ida dari bayi. Ya, benar kan? Ya sekali lagi yang intinya ya sangat berkesan gitu bagi kami, ya intinya bagi kami semua lah. Berkesannya ya kalau pribadi saya ini gitu yang paling berkesan. Terus sekali lagi terima kasih atas ilmunya yang telah diberikan, mudah-mudahan jadi motivasi terus gitu Bu, dan khusus buat yang memberikan ilmu menjadi barokah, menjadi nilai dari hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin segitu yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pesan dan kesannya dari Bapak Ustaz Zahid ya. Tepuk tangannya buat Bapak Ustaz ya. Terima kasih dari Ibu Ida itu ya. Nah sekarang giliran kalian nih. Ada sejarahnya betul ya. Jangan gitu Pak, saya aja ya. Kebetulan dari Bali, manakah Anda? Alhamdulillah. Memang tujuan kita itu sebetulnya hanya karena kita tidak dapat mendatangkan lagi orangnya, karena ini adalah seri motivasi lanjutan. Kita kemarin seri motivasi di Al-Hadiyyin itu karena COVID-19, jadi Al-Hadiyyin, Panti Asuhan Al-Hadiyyin tidak ingin kita itu terlalu banyak berkumpulnya. Akhirnya dari para panti yang lainnya nggak bisa terundang, hanya Panti Asuhan Al-Hadiyyin saja gitu. Kemudian ketika kita sudah mengundang ya dibatalkan gitu. Udah akhirnya baru satu ya untuknya Al-Muslimin, ternyata dibatalkan Al-Muslimin karena pihak dari Panti Asuhannya tidak mau kita terlalu banyak gitu. Nah kemudian solusinya gimana untuk bisa memotivasi, sedangkan program sedekah mingguan itu bermitra sama lima panti asuhan kan. Jadi yang lainnya gimana caranya untuk bisa memotivasi? Nah inilah caranya mengadakan seri motivasi lanjutan namanya. Seperti itu. Dengan tidak mendatangkan tapi video-videonya kita tayangkan. Dan alhamdulillah kena juga ternyata ya, alhamdulillah. ada istilahnya dari sentuhan juga ya. Ya memang itu harapan kami memang seperti itu gitu. Ada yang tersentuh gitu, ada yang sentuhan. Benar-benar bisa upgrade ya apa yang sudah selama ini kita terlena menjadi bangkit kembali, itu tujuannya. Nah, bagaimana sekarang dari anak-anak nih? Ada satu anak yang biasanya udah nulis kebetulan gurunya. Dikasih poin sama ibu sok. Ada dikasih poin? Iya, dikasih nilai plus ya. Iya. Ya ibu guru nanti nilainya dikurang. Kesannya apa? Ini Ariel pesannya lihat video itu, terus keberadaan Ariel dengan ada guru di sini gimana perasaannya, terus harapannya bagaimana? Ya, sama coba diri ya. Beri dulu. Sama apa? Mohon doanya teman-teman. Sangat bagus ada langsung kakeknya. Nah, dari Jangan dong, sayang. Sama ada bulu di sini lagi. Tapi kasih nilai. Tuh, dikasih nilai. Dia lebih sama ibu ya. 100. Saya jadi kia benar. Saya jadi kesannya gini. aja. Atau misalkan ada yang lain karena kesannya bagaimana? Nugraha siapa sih? Setelah kuliah juga itu. Sok bicara aja, apa-apa. Dari senang hari ya. Senang gak hari? Senang aja.
Dia kan perasaan Deket-deketin. Isi nggak tuh? Nah. Nanti sama juga. Ada jadi semangat beda dari Orang sampai besar. Iya, dari orang sampai besar kemarin. Jadi membuat alir rumahan gitu. Jadi kagum. Wah, hebat ada kata-kata. Kerja sama. Ya betul, bekerja sama kata Bido. Oke. Jadi Adam gimana? Setelah nonton ini gimana? Kayaknya mau ditunda-tunda lagi. Gimana mau belajar? Ya, dia apa tuh biasa? Oh gitu. Ariel setelah ini, setelah melihat motivasi ini, gitu. Ariel setelah melihat motivasi ini lebih semangat. Tepuk tangan. Dan mau belajar lagi. Aduh, alhamdulillah. Ya dari kami Assalamualaikum. Siapa lagi? Alhamdulillah ya. Ariel ternyata termotivasi ya. Iya. Nanti Bu Indah lihat loh. Bu Indah lihat videonya Bu Indah, ternyata Ariel termotivasi. Iya, katanya ingin lebih semangat lagi belajar gitu ya. Alhamdulillah. Dan itu memang tujuan kami ya, untuk memotivasi kalian itu seperti itu, supaya kalian itu lebih semangat lagi belajarnya. Sebagai anak panti tidak boleh lemas ya, tidak boleh malas, tidak boleh semuanya apa ya istilahnya terhalang gitu ya. Nanti ada lagi yang ditonton dari kalian? Ada nggak? Nugrahannya yang mana? Mana yang kelas di SMP Panggilan itu siapa aja? Oh, semuanya. Kelas berapa? 7 apa? 75 ini? 77 terus? 77 ada lagi? 7 apa? 74. Oh, berarti yang 77 ya diajar sama ibu ya? Oh iya, ya baik, itu nanti kita live streaming juga. Sudah hadir kan? Matematikanya live streaming setiap hari Selasa itu, ya. Jadi kita mengajarnya di live stream hari Selasa. Nanti ada di grup, ya. Kelas 77 sama 76, ya. Nah, baik, ada lagi nggak yang ingin akan? Ya, 77. Ayo mau nambahin lagi nggak? Nanti akan kasih nilai. Yang boleh, dikasih 100. Mana? Boleh? No? Oh, kesannya, harapannya. Boleh. Siapa namanya? Deketin. Gimana pergerakan? Terharu. Terus? Ingin bersemangat. Alhamdulillah ya. Terus apa lagi? Terus? Dia kumaha? Dia gimana tadi? Kata Ariel, kata Surga. Dari bayi sampai besar sekarang mandiri, terus. baik hati, Oh iya, bagi banget. pintar, Bisa? Kayak tidak? insya Allah. Iya. Bisa kan? Alhamdulillah ya termotivasi. Karena di panti terakhir kita. Berarti kan masuk ke peringkat itu waktu Jangan lewat awas jangan lewat. yang penting masih kita dalam kehidupan sehari-hari kalian benar-benar semangat ya belajarnya. Ada lagi? Ada lagi? Harapan sama sedekah itu apa harapannya? Ada yang mau? Ariel. Terus gimana? Ya, lagi. Yang mengatakan guru itu gimana? Kan suka nggak? Apa biasa aja enak ada yang bantu. Atau jadi beban? Coba. Gimana sekali nih aku tanya udah ada bagaimana kesannya ketika ada guru datang itu seperti apa? Sama terbantu atau merasa beban? Terbantu. Oh terbantu betul. Tentang.
ada guru sedekah mingguan itu seperti apa coba? Apa ganggu tidur gitu? Bagaimana sih ganggu tidur? Apa nggak bisa layangan? Main jangkrik, coba misal gimana? Gimana? Ya kebiasaan untuk kedatangan acara lain. Gimana, senang apa enggak? Senang. Oh senang. Kalau untuk guru-guru gimana? Kalau guru yang datang gimana? Senang nggak guru yang datang? Senang. Oh gitu. Suka nurut gitu sama pak gurunya. Oh, Pak Edin kita bukan. Ya, siapa namanya? Kian. Iya. Tepuk tangan buat Kian. Ibu itu baru kenal sama kalian, jadi pengen tahu juga karena Bulus tidak mengajar di Matias, jadi tidak dapat tugas di sini. Ya, Beda apa Maria? di Komaria Bulus tugasnya. Ada lagi yang ingin diungkapin? Tidak. Tapi di sini ada Bu Guru loh. Ada Bu Elisa yang ngajar di sini. Kita tunggu ya kesan dan pesannya ya. Kepada Ibu Elisa yang terhormat silakan untuk memberikan kesan dan pesannya Bu Guru. Sayangnya kita nggak lengkap guru-gurunya ya. Gimana silakan? Sampai nyetel yang Australia juga sering motivasi sama orang. Terus ada suaranya nanti. Ya, ini yang kemarin sering motivasi sama orang Australia. Nanti nggak ada fokus, sudah biar fokusnya ke baris semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Iris kesempatannya. Ya susah mengajar di sini. Ya boleh. Kisah-kisah ngajar di sini senang sih, anak-anaknya semangat. Tapi kalau udah nyampe sini udah siap, kalau misalnya baru bangun tidur kan suka apa ya, karena kalau di tengah tuh pamit kita lama. Tapi kalau udah siap tapi kalau itu masih harus tunggu dulu beberapa menit baru bisa connect ke belajar. Tapi kalau udah siap, pas saya datang udah siap, nah baru bisa langsung mulai, jadi semuanya kayak udah fokus gitu. Jadi sebenarnya semangat sih pas pertama kali disuruh jadi kita selalu ngajar di sini, anak-anaknya alhamdulillah ya rasa semangat buat belajarnya adalah terus bisa bertahan seperti yang tadi kan udah dibilangin di videonya Bu Ida segimana perjuangannya dia dulu buat sampai mencapai cita-citanya bisa lulus dan segala macamnya. Itu kan mungkin bukan hal mudah ya. Ya beda lah, kerasa mungkin saya hidup dengan orang tua dan mungkin pengalaman kalian yang jauh dari orang tua pasti kerasa lebih beda dan bebannya mungkin lebih gitu. Tapi ingat lagi aja tadi kata di video dan juga kita hidup itu harus punya tujuan. Nah, jadi harus kita nanti patokannya ke tujuan kita. Jadi walaupun nanti ada hambatannya kayak kalian, aduh males Bu belajar nggak ngerti cuma nonton video aja. Ya saya juga pernah ngalamin belajar online kayak gitu, gimana nggak bosan gini. Jadi nggak ngerti, nggak bisa nanya atau nggak bisa gitu responnya, nggak bisa langsung nggak kayak di kelas gitu kan. Nah saya pengalamannya segimana, nah itu karena itu kita harus punya motivasi yang benar-benar tinggi supaya bisa cita-cita kita tuh untuk masa depan kita tuh agak terang, dari agak terang mulai terang semakin jelas gitu. Jadi ingat mulai dari sekarang kalau bisa harus punya cita-cita. Saya gede mau jadi apa? So, cita-citanya Kian mau jadi apa? Udah ya bola. Oh, bola harus kita mati-matikan gitu Mbak. Dia harus gimana sudutnya biar bisa masuk. Jadi harus tahu kayaknya. Dia mau jadi apa? Bume, futsal, boleh bukan futsal. Islam mau jadi apa Islam? Apa? Cari-cari kayak kayak mama. Kalau yang mau jadi apa pun? Kalau pemain bola, sih pemain bola. Cetak main bola ya? Ada. Oh sama. Jadi sih atau kalau gitu main. Jadi kita tunggu ya Indonesia ke depan, siapa tahu anak-anak mudanya dari ASEAN ini. Jadi pemain bola tapi harus yang pintar. Iya.
Ya makanya itu nggak apa-apa, ya cita-cita jadi pemain bola nggak apa-apa, pemain bola yang apa, yang pintar, yang soleh, ya. Itu apa itu jadi motivasi buat kita juga, ya. Itu aja sih, pokoknya terus semangat, belajarnya apapun, kejenuhannya, kebosanannya, belajar situasi kayak gini nggak apa-apa. Biar nanti pas sudah kalian mulai belajar lagi tentang muka, semangat ke sekolah, kemarin udah bosan di rumah terus, jadi ke sekolah juga kalian pas semangatnya di sini kok kalian sekolah, ibu pengen libur gitu kan, ibu masih di sekolah, sekarang dia ibu pengen ke sekolah, lalu itu pengen sekolah kan libur. Jarang-jarang anak-anak pengen ke sekolah, biasanya mintanya libur, ya kan? Sekarang saya nikmatin aja proses belajarnya, semangatnya harus tetap dijaga, harus terus naik, ya. Itu aja. Mudah-mudahan acara hari ini bisa membawa manfaat buat semuanya, bisa terus memotivasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Elisa sebagai guru dari program Sedekah Mingguan. Tepuk tangan dong buat Bu Elisa. Dengan membawa aura positif dan memberikan semangat terus kepada Nadia, sehingga kalian terus semangat untuk belajar ya, bukan hanya bahasa Inggris, tetapi matematika dan juga yang lainnya ya. Nah, tibalah sekarang kita dengarkan apa sih pesan dan kesan dari Ibu Ketua Sedekah Mingguan. Kepada yang terhormat Ibu Dorela, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang hormat pada Bapak dan kepada Ibu, pada Ibu guru, pada anak-anak saya semua berbahagia mati guru dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah atas nama Hidayat Taufik dari saya, acara seri motivasi selesai sudah berakhir alhamdulillah sendiri. Dan kebetulan secara tidak langsung, kenapa ada seri motivasi, kebetulan hari ini bulan Muharram ya, katanya ulang tahun ya, hari apa ulang tahun anak yatim ya. Mudah-mudahan dengan momen seri motivasi ini bertepatan dengan hari ulang tahun anak-anak panti ya, dan ini juga merupakan rencana Allah, jalan Allah. Dan semoga pertemuan ini juga memberikan rahmat dari juga Allah, mendapatkan pahala juga buat guru-guru yang mendapatkan tugas langkah-langkahnya dari satu panti ke panti yang lain, di rumah nge-upload ya, bikin PowerPoint buat kalian. Semoga kalian dengan sering motivasi, ingat jangan dilewatkan begitu saja ya, buat masuk kanan, buat kiri jangan tanamkan di pikiran kalian. Di hati kalian pikir, aduh saya pengen kayak Ibu Ida, lagi. Itu salah satu motivasi kalian. Masa sih nggak bisa kayak Ibu Ida ya? Coba itu ada kesan dari Ida. Nah makanya alhamdulillah kita juga berdoa juga ya Pak. Mohon doanya untuk khusus donatur sedekah mingguannya, karena ini bulan Muharram. Mudah-mudahan dengan didoakan dengan satu panti ke panti yang lain, mudah-mudahan donatur sudah donatur Bu Nur, mudah-mudahan kelancaran, keselamatan, kesehatan, dan para guru-guru juga ya diberi kelancaran, keselamatan, dan kesehatan, jadi kesabaran, ketambahan, keikhlasan dalam mengajar anak-anak santri semuanya ya. Jadi ini dengan tidak mengurangi saya, mohon untuk kepada Bapak Ustadz untuk mendoakan para donatur guru-guru kami. Karena ini bisa yang bulan Muharram, mudah-mudahan doa kami semua terjaga. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Terima kasih kepada Bapak Ustadz pada satu proses ini, pada ibu ini dan acara saya lagi kasih tadi ini. Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nurlela yang telah memberikan kesan dan pesan dan serta doa yang dipersembahkan untuk para donatur yang bertepatan dengan pada bulan Muharram, hari rayanya anak panti. Alhamdulillah ya. Terima kasih Pak Ustadz yang sudah memimpin doanya. Dan juga sekali lagi terima kasih kepada Ibu Nurlela. Tepuk tangannya dulu dong Ibu Nurlela. Kiprahnya Ibu Nurlela sebagai ketua sedekah mingguan, selain dia juga memberikan pelajaran kepada guru-guru ya, artinya melewati guru-guru memberikan pelajaran kepada para anak yatim. Kemudian ini adalah program barunya Ibu Nurlela, yaitu sharing motivasi. Luar biasa ya. Dan biasanya tidak hanya sharing motivasi Pak, biasanya kita bawa ke psikolog. Biasanya seperti itu, dua-dua dibawa satu persatu seperti itu biasanya. Cuman karena satu dan lain hal ya tidak bisa terkondisikan, akhirnya dengan jalan sharing motivasi. Dan mudah-mudahan ini juga menyentuh ya program sharing motivasi ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ustadz dan juga Ibu Eris dan Ibu Ufaya yang sudah memberikan kesempatan kepada kami sedekah mingguan untuk dapat mengadakan acara sharing motivasi di sini, dan juga kepada anak-anakku sekalian terima kasih yang sudah setia dari awal acara sampai sekarang ya, tidak ada yang ngantuk kan? Ya, terima kasih ya juga kepada Ibu Nurlela yang sudah memberikan programnya, Ibu Elisa juga sebagai operator yang terus ngicrik dari kemarin. Ya, saya sama Bu Elisa ngicrik mundur. Demi anak kalian, demi kalian, betul. Dan itu ikhlasnya insya Allah yang tidak ada beban bagi kami ya, kami senang-senang aja. Saya Rizka Pika, mohon maaf sekali lagi atas segala kekurangan. Saya bertemu tangan masuk surga insya Allah. Tapi saya nggak mau duluan. Terima kasih sekali lagi supportnya semuanya, juga ya. Terima kasih. Siapa yang mau lihat video kepada orang sekalian di mana? Tapi saya tutup dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, kemarin sharing motivasi. Berita terkini dari sedekah mingguan Senin tanggal 23 Desember 2019. Sedekah mingguan mengundang siswa yang lolos dalam uji seleksi pertukaran pelajar antara Indonesia dan Australia. Program winter atau program sekitar 3 bulan. Mereka menyempatkan ke Yayasan Al-Hadir untuk saling sharing dan saling memotivasi memperkenalkan kebudayaan dan ciri khas dari negara Australia. Mereka adalah Tan Selin dan Kate Mahon. Mereka pelajar dari Australia yang belajar di Bandung, di SMA 11 dan SMA 3 Bandung. Sedangkan dari Indonesia yang juga pernah belajar di Australia adalah Akira As-Safarobi, yang merupakan putra dari donatur sedekah mingguan, yaitu Ibu Venus. Telah hadir pula dari pimpinan Yayasan Al-Muslimat, yaitu Bapak Haji Halim dan beberapa santrinya, serta guru-guru pengajar dari program sedekah mingguan. Dan tentunya dari Yayasan Al-Hadir, serta para santrinya. Acara ini didukung penuh oleh sedekah mingguan di bawah pimpinan Ibu Nurlela. Dalam sambutannya, salah satunya adalah ingin memotivasi para anak yatim untuk dapat belajar bahasa Inggris lebih banyak lagi. Acara diisi dengan games dan nyanyi bersama. Tentunya disambut antusias oleh anak-anak serta mereka bahagia
karena dari beberapa anak panti dari segi usia tidak terlalu jauh. Begitu pula dari para pelajar Australia ini, mereka sungguh menyenangkan, ramah dan ceria, sehingga acara pun jadi seru. Acara diakhiri dengan foto bersama serta makan bersama. Demikian berita dari Surabaya minggu kali ini. Ditunggu ya program-program yang menyaksikan lainnya. Sukses terus ya saudara mingguan. Semoga berkahnya melimpah baik kepada para donatur, para pengasuh, para guru, dan semua-semua yang selalu menyayangi anak-anak yatim. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, beres ya. Terima kasih yang sudah hadir.